Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah Masjid Al-Huda Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang dirahmati Allah, juga para pemirsa setia streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang saya cintai. Alhamdulillah, kegiatan rutin hari Selasa malam Rabu di Masjid Al-Huda malam ini bisa berjalan dan bisa kita laksanakan dengan topik utama adalah sanggahan terhadap anggapan sebagian umat Islam, terutama dari kelompok Salafi Wahabi, yang mengatakan dalil tasawuf itu hanya mimpi. Makanya tasawuf dianggap perkara sesat, menyesatkan, dan ya sudah biasa dalil yang lain tasawuf tidak ada zaman Nabi. Baik para hadirin rahimakumullah, yang pertama, kalau kita berbicara tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman para sahabat. Kalau setiap apa yang ada dalam agama ini yang istilahnya belum ada di zaman Nabi, akan tetapi prakteknya sudah ada sejak zaman Nabi. Kalau hanya berbicara karena istilahnya belum ada zaman Nabi langsung bid'ah dhalalah kullu dhalalatin finnar, maka yang ada sekarang ini kebanyakan tidak ada zaman Nabi. Itu ya, kita lihat sekarang ya di masjid-masjid ada pengajian atau pelajaran ilmu fikih. Pertanyaannya, apakah ilmu fikih ada zaman Nabi? Enggak ada. Ini zaman Nabi tidak ada pelajaran ilmu fikih, enggak ada. Kitab Safinatun Najah enggak ada. Kitab Kifayatul Ahyar enggak ada, kitab Fathul Mu'in enggak ada. Ya. Termasuk fikih sunnah belum ada zaman Nabi, kitab fikih sunnah itu. Ya, ulama belakangan yang bikin. Kalau setiap ada zaman Nabi langsung bid'ah dhalalah kullu dhalalatin finnar, jadi orang-orang yang belajar ilmu fikih masuk neraka semua. Kan gitu. Akan tetapi esensi fikih sudah ada sejak zaman Nabi. Apa yang dibahas dalam fikih? Tentang bagaimana caranya wudhu yang benar, tentang bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, zakat yang benar, haji umroh yang benar, menikah yang benar, dan semua hukum yang bertalian dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Itu ilmu zahirnya diatur dalam ilmu fikih. Yang nama kata ilmu fikih zaman Nabi enggak ada. Kenapa? Karena Nabi hanya menerima wahyu dari Allah, kemudian membacakan kepada umat Islam pada zamannya, kepada para sahabat, kemudian mempraktikkan ayat-ayat yang Allah turunkan itu langsung dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sehingga kitab fikih enggak ada. Bahkan kitab Quran zaman Nabi dalam bentuk seperti sekarang enggak ada. Yang ada Nabi menghafalkan, kemudian sahabat diberitahu, sahabat menghafalkan. Sehingga termasuk penulisan Al-Quran itu sudah zaman sahabat. Zaman sahabat Abu Bakar ditulis. Kenapa?
banyak para hufad yang wafat dalam peperangan. Khawatir nanti para hafizul Quran wafat semua, akhirnya Quran bisa tidak kelacak ini, makanya dibukukan. Jadi setelah dibukukan yang terserak di mana-mana dihapuskan semuanya, dianjurkan. Tinggal satu mushaf yang diletakkan di rumah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ke Sayyidina Umar. Zamannya Sayyidina Utsman disempurnakan. Ada titiknya, ada fathah kasrah dhammah. Itu zamannya sahabat Utsman bin Affan. Sehingga Quran yang ada sekarang dikenal Quran Utsmani. Zaman Nabi enggak ada. Itu pun Quran itu ada di rumah khalifah. Kemudian karena umat Islam tersebar di mana-mana, ditulis ulang. Ya. Ditulis lagi, kemudian dikirim ke kantor gubernur sana, kantor gubernur sini. Jadi Quran bukan ada di masjid. Quran ada di kantor gubernur. Itu dulu. Kenapa? Ya, ketika ikut manhaj para salafus saleh, sahabat tabi'in, tabi'in, ini Quran dihafal. Jadi bukan dicetak, dihafal. Seperti itu. Kemudian esensi Quran seperti di sholat dicontohkan oleh Nabi. Karena apa? Kalau hanya ngambil dari Quran, orang tidak bisa sholat. Bagaimana caranya sholat? Sahabat tanya, bagaimana kami sholat ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu niru aku sebagaimana aku sholat. Maka sahabat niru Kanjeng Nabi sholat, dicontoh. Dan Nabi selalu sepanjang hidupnya menjadi imam sholat 5 waktu. Gitu. Kemudian yang lain juga seperti itu. Bagaimana puasa? Dijelaskan oleh Nabi. Makanya ada tafsir Quran oleh ayat Quran yang lain, ada tafsir Quran oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para ulama, ya ternyata kandungan dari Quran dan hadis ini sangat luas, maka didalami maka lahirlah banyak kitab-kitab baik fikih dan berbagai ilmu yang lain. Jadi ilmu fikih dah ada zaman Nabi. Termasuk juga ilmu nahwu sharaf dah ada zaman Nabi. Ulumul Quran juga tidak ada zaman Nabi. Ilmu hadis tidak ada zaman Nabi. Tidak ditulis. Makanya ada yang ya karena mau ngomong gimana ya? Karena ketidaktahuannya. Jadi madhab yang 4 dianggap sesat. Kenapa? Ya hadis-hadis yang ada di situ menurut mereka ada hadis dhaif dan lain sebagainya, dan tidak dicantumkan rawinya. Lah mau cantumin rawi gimana? Karena Imam Abu Hanifah pencetus madhab pertama itu di abad pertama Hijriah, belum ada kitab hadis. Imam Bukhari belum lahir. Imam madhab yang lain abad kedua Hijriah. Yang nulis hadis Imam Bukhari, Imam Muslim belum lahir. Apalagi kitabnya. Sehingga yang ada kitab Rawahul Bukhari wa Muslim itu setelah tertulisnya kitab hadis Bukhari, Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Itu dan lain sebagainya. Termasuk juga pembagian ilmu dalam Islam, ya sebagaimana hadis Jibril. Malaikat Jibril datang pada Nabi, malaikat Jibril tanya, mal Islam, Islam begini, kata Nabi, benar kamu, dan seterusnya. Berdasarkan hadis Jibril ini
Ada 3 soko guru dalam Islam. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Jadi Al-Islam ini fokus berbicara ya, Islam itu fokus berbicara hukum zahir. Kemudian adapun rukun iman yang 6, ini lain permasalahannya, bukan fikih. Itu ilmu tentang akidah, ilmu akidah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, jadi al-Islam iman. Ketika al-Islam ilmunya yang berupa peraturan zahir namanya ilmu fikih, al-iman ilmunya namanya ilmu akidah. Minimal umat Islam menguasai 2 macam ilmu ini. Kemudian bagaimana ya al-ihsan? Al-ihsan ini berbicara tata krama hati, adab. Jadi berbicara adab, terutama adab hati dalam hablum minallah, adab hati dalam hablum minan nas, yang esensinya ada sejak zaman Nabi. Nabi sudah mempraktekkan, cuma nama ilmunya sama dengan ilmu fikih belum ada, ilmu akidah belum ada, termasuk juga ilmu tasawuf belum ada zaman Nabi. Cuma sekarang ini yang dijadikan bulan-bulanan hanya ilmu tasawuf yang ditolak oleh mereka. Adapun fikih dan akidah, ya mereka tidak menolaknya, sehingga Islam dianggap hanya fikih dan akidah. Adapun ilmu tasawufnya dianggap tidak ada. Padahal disinilah letak ruh Islam itu. Kenapa kok seperti itu? Ya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya masuk Islam pura-pura dan meniupkan ya pendapat-pendapat di masyarakat tentang bagaimana tasawuf dianggap sesuatu yang mengada-ngada, tidak ada zaman Nabi. Ini yang pertama. Sehingga kalau bicara tidak adanya istilah ilmu tasawuf zaman Nabi, maka ilmu fikih dan ilmu akidah tidak ada juga zaman Nabi. Kalau setiap yang zaman Nabi tidak ada langsung bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, ya tidak ada yang tidak masuk neraka. Itu. Ini jawaban yang pertama tentang eksistensi ilmu tasawuf. Kemudian para hadirin rahimakumullah, selanjutnya mereka juga menuduh tasawuf itu dalilnya hanya mimpi katanya. Dan mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Coba anak-anak, jadi mereka menuduh tasawuf itu dalilnya hanya mimpi, dan mimpi tidak bisa dijadikan dalil dalam agama. Kalau langsung mimpi dianggap tidak bisa dijadikan dalil dalam agama, kemudian orang yang menjadikan mimpi sebagai dalil itu sesat, Nabi Ibrahim sesat. Kenapa? Dia menyembelih Nabi Ismail, dasarnya apa? Digurah. Dasarnya mimpi. Coba, siapa yang berani nyesatin Nabi Ibrahim?
Dasar perintah kurban Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim dasarnya mimpi. Itu. Sehingga kalau menolak mutlak mimpi sebagai tidak bisa dijadikan dalil, yang pertama Nabi Ibrahim dan sunnahnya ini kita laksanakan setiap tahun dengan berkorban, dan dalil awalnya adalah mimpi Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail. Ini. Ayo bagaimana? Masih mau bilang sesat ngambil mimpi sebagai dalil? Itu. Apakah yang lain bukan, apa tidak ada lagi selain Nabi Ibrahim yang menggunakan dalil sebagai mimpi? Coba baca surat Yusuf. Nabi Yusuf melapor ke bapaknya Nabi Ayub. Ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamna. Bagaimana itu Kak kalimatnya? Ya, cobain. Saya agak lupa. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, saya melihat, artinya dalam ini bermimpi, ahada asyara kawkaban, 11 bintang, was-samsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum saya melihat mereka li sajidin sujud kepadaku. Dan ini yang dijadikan dalil bahwa ini tanda kabar gembira dari Allah bahwa Nabi Yusuf kelak akan menjadi raja. Saudaranya yang tadinya benci dan menganiaya dia akan tunduk kepada Nabi Yusuf. Termasuk pembesar-pembesar yang lain akan tunduk pada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf dapat berita gembira akan jadi raja melalui mimpi. Bagaimana? Kalau ditolak dalil mimpi langsung sesat, dolalah kullu dolalatin finnar. Nabi Yusuf masuk neraka dong. Nabi Ayub bapaknya yang menjelaskan takwil mimpinya masuk neraka juga dong kalau gitu nanti. Itu. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita? Dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah dengan damai, sebelumnya melalui mimpi. Di surat Al-Fat itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik. Ya. Kemudian juga tentang mimpi Rasulullah yang berkaitan dengan apa? Rasulullah akan masuk kota haram dengan kemenangan, itu ada di surat Al-Fat ayat 27, di mana Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Maka Allah tampakkan kebenaran mimpi nabinya. Jadi Rasulullah bermimpi dan mimpinya Nabi itu wahyu. La tadkhulunna masjidal haram insyaallah aminin. Akan memasuki Masjid Haram dalam keadaan aman. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada Nabi akan masuk menaklukkan Mekah melalui mimpi. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, dan sahabat sangat
bersemangat dengan adanya berita gembira dari Allah SWT. Kemudian para hadirin rahimakumullah, dalil bahwa mimpi yang benar, mimpinya orang saleh, mimpinya para nabi, mimpinya para aulia, itu bisa dijadikan dalil. Di antaranya di surat Yunus ayat 64. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang eksistensi walinya. Karena juga ada sebagian umat Islam ini tidak percaya adanya wali Allah. Kalau wali kelas ada, wali kota ada. Kalau wali Allah mereka tidak percaya. Ada yang ngomong kayak gitu. Wali nikah ada. Adapun wali Allah mereka beranggapan tidak. Mereka beranggapan tidak ada. Kalau mereka beranggapan tidak ada, berarti mereka iman terhadap Quran, tapi juga tidak iman pada sebagian Quran. Kalau kita ingkar dengan sebagian Quran, hukumnya nanti kafir karena ya kita tidak percaya dengan isi Quran, walaupun hanya sebagian. Di surat Yunus ayat 62 Allah menyatakan tentang bagaimana walinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi yang disebut walinya Allah itu adalah orang yang karena kesempurnaan imannya tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak takut dengan manusia, bahkan tidak takut dengan hewan sebuas apapun, mereka tidak takut. Takutnya hanya kepada Allah. Walahum yahzanun, dan para aulia tidak merasa berduka cita dengan semua yang terjadi. Baik terjadi pada dirinya ataupun terjadi di alam semesta ini, walaupun zahirnya tidak nyaman, tidak berduka cita. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka tahu hakikat Allah menciptakan kejadian tersebut, yang di mata orang kebanyakan dianggap kejadian tidak menyenangkan. Akan tetapi di balik kejadian yang tidak menyenangkan ini banyak rahasia-rahasia Allah yang bermanfaat untuk manusia. Itu. Jadi ciri-ciri wali yang pertama, la khaufun alaihim. Di hati mereka tidak punya rasa takut. Kenapa? Takutnya habis. Tinggal satu takutnya, hanya kepada Allah. Kalau kita, kenapa kok tidak menyandang predikat wali? Kita masih takut kepada selain Allah. Ya minimal orang yang sudah kawin kebanyakan takut pada istrinya. Betul? Jadi kalau masih takut, ya jangan bilang. Jadi masih ada yang ditakuti selain Allah. Takut mertua. Ya kan? Kalau di kantor takut pimpinan. Sehingga dia istiqomah masuk kantor bukan karena Allah, karena pimpinan. Nyata apa tidak? Sehingga kalau sudah pimpinan yang nggak ada lagi keluar kota, mereka seenaknya. Mereka lupa kalau Allah Maha mengetahui. Dan pekerjaan itu tanggung jawabnya. Sehingga kalau dia keluar dari tempat kerja tidak melaksanakan kewajiban kerjanya, dia sudah korupsi waktu. Itu. Ya seperti koruptor. Koruptor takutnya wartawan. Salah satu yang ditakuti koruptor itu wartawan. Tapi ketika wartawan sudah bisa diajak cincai, wassalam. Itu. Jadi la khaufun alaihim. Para aulia
tidak ada ketakutan pada siapapun. Karena apa? Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita apapun yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak enak. Jadi seperti peperangan, ya para aulia biasa aja, tidak berduka cita. Kenapa? Tahu hakikatnya, nanti akan begini dan sebagainya, sudah tahu. Dan semua yang terjadi hakikatnya baik bagi manusia, tidak ada yang tidak baik. Cuma pada saat itu kelihatan tidak baik, kelihatan tidak nyaman. Kenapa? Kita belum melihat hakikat dari kejadian yang Allah takdirkan. Kemudian kenapa kok seperti itu? Alladzina amanu, karena mereka ini orang-orang yang sempurna imannya. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang patuh dengan aturan agama. Jadi kalau ada wali dibilang wali tidak sholat, ya salah, walinya setan. Tidak ada wali tidak sholat. Kenapa? Wali itu kelanjutan dari kenabian. Tidak ada nabi tidak sholat. Loh, kok ada katanya wali tapi tidak pernah kelihatan sholat? Bedakan antara tidak sholat dan tidak pernah kelihatan sholat. Bedakan. Karena memang ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu ibadahnya disembunyikan dari mata manusia. Mereka di depan orang seperti tidak beribadah, tapi mereka beribadah, ya, di tempat tersendiri, di balik yang terlihat oleh manusia. Di antaranya mereka uzlah, menyendiri, dan lain sebagainya. Jadi alladzina amanu, mereka sempurna keimanannya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Takwa itu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi tidak ada wali yang melanggar aturan Allah, walaupun dohirnya seperti melanggar aturan. Makanya di Quran juga ada yang dibahas ya, tentang cerita Al-Khidir dengan Nabi Musa yang membunuh anak kecil, merusak kapal dan lain sebagainya. Itu contoh tentang kewalian yang ya ada wali yang nyeleneh menurut pandangan zahir, dan yang kayak gitu tidak wajib kita ikutin. Apa kalau kita ikut wali nyeleneh itu nanti nyeleneh juga, karena agama ini ya kita yang wajib kita ikuti orang yang tidak nyeleneh, walaupun wali tapi tidak nyeleneh. Ya ada yang nyeleneh itu ya bagian dari pernik-pernik kehidupan yang Allah ciptakan untuk nguji kita. Sehingga ada orang memandang kalau tidak nyeleneh tidak wali. Kan ada begitu kan? Kalau sudah nyeleneh baru wali, kalau tidak nyeleneh tidak wali. Keliru. Jadi wali yang sebenar-benarnya tidak nyeleneh. Wali yang sebenar-benarnya membawa bendera ya aulia al-wilayah yang merupakan lanjutan dari an-nubuwah. Itu. Ini sekali lagi, para aulia itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian dari hasil keimanannya yang sempurna dan ketakwaannya inilah Allah beri mereka berita gembira. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi para aulia itu Allah berikan bisyarah, berita gembira untuk kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Nah, kalau Nabi, ya ingat, kalau Nabi dapat wahyu dari Allah. Itu. Jadi kalau Nabi dapat limpahan wahyu dari Allah. Kalau wali tidak ada wali dapat wahyu. Itu. Terus bagaimana wali? Wali dapat bisyarah, busyra.
Di wahyu dengan busra berbeda. Kalau busra, berita gembira dari Allah tapi dilewatkan Rasulullah. Sehingga di antara ciri-ciri kewalian yang paling sahih, wali itu minimal mimpi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh paling ringannya wali itu sekali lagi mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan punya gendruwo, kan ada orang setelah ibadah sekian, puasa ini puasa itu, katanya punya peliharaan jin, punya khodam jin, ya ketemu gendruwo dan lain sebagainya, ketemu Nyi Ro Kidul. Bukan wali, dukun yang begitu. Ini bedanya. Kalau wali jelas bertakwa kepada Allah, beriman, imannya yang sempurna. Dari kesempurnaan imannya ini dapat berita gembira. Di antara tanda gembiranya, dia mimpi Kanjeng Nabi sampai pada tingkat bertemu Nabi dalam sadar. Itu baru walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya ini masuk ke bahasan karomah. Kalau membahas para nabi dan rasul punya mukjizat. Kalau wali punya karomah yang kelanjutan dari mukjizat itu. Kenapa? Ya, kelebihan yang terjadi pada para wali tidak bisa dinamai mukjizat. Kenapa? Mukjizat ini khusus para nabi. Adapun karomah ini khusus para wali. Kemudian ilmunya bagaimana? Ilmunya nabi namanya nubuwah. Ilmu kenabian. Yang mana ilmu ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya untuk beliau sendiri. Tentang rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia asma. Nah itu ilmunya para nabi. Jadi tafsir dari ayat Quran, penjelasannya itu mereka bukan tahu hanya tafsir berdasarkan kitab tafsir. Dia mendapatkan ilmu khusus dari masing-masing huruf dan ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah para nabi. Kemudian adapun para wali dapat juga, tapi sudah turunannya. Kalau para nabi ilmunya namanya ilmu ladunni. Kalau para wali ilmunya namanya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmunya wali, bukan ilmunya nabi. Ilmunya nabi itu nubuwah. Itu. Kalau rasul bagaimana? Rasul dapat tugas menyampaikan risalah, makna zahir dari Quran dan pelaksanaannya dalam kehidupan. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan semua yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan lain sebagainya, haram, mubah, itu hukum-hukum zahir. Nah, itulah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Jadi ada nabi yang punya ilmu tidak boleh disampaikan, ada rasul bagaimana punya ilmu yang wajib disampaikan, namanya risalah, orangnya namanya rasul. Penerus kerasulan ini ulama punya ilmu zahir, ahli fikih, ahli tafsir Quran, ahli qiraat, ahli ini, itu adalah ulama. Jadi jelas bedanya antara wali dengan ulama. Wali ilmu batin yang kelanjutan dari ilmu kenabian. Adapun ulama ilmu zahir yang merupakan kelanjutan dari ilmu risalatun nubuwah, ilmu risalah dari Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana hukumnya kita mengikuti para wali? Jadi kalau para ulama punya metode, contohnya ulama mengajarkan Quran, punya metode cara ngajarin Quran yang cepat, seperti Iqra, qiraati dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ingin belajar Quran cepat pakai metode, maka cepat bisa baca. Sehingga keuntungan pakai metode seperti itu. Kalau para wali punya apa? Punya thariqah, metode taqarrub kepada Allah. Sehingga kalau ingin cepat usul kepada Allah, jadi ibadah yang benar yang sampai kepada Allah, menjadi ibadah yang makbul, maka hendaklah ikut ulama dan juga ikut wali. Itu. Jadi para aulia punya metode taqarrub kepada Allah. Ya, jadi kata thariqah itu metode, cara apa? Cara taqarrub kepada Allah. Kalau ditanya zaman Nabi, tidak ada zaman Nabi. Akan tetapi kalau caranya taqarrub kepada Allah sebagaimana Nabi contohkan banyak. Makanya para sahabat mencontoh Nabi dalam taqarrub kepada Allah. Itu. Selanjutnya amalan-amalan cara taqarrub khusus kepada Allah itu ada ijazah khusus, ada ijazah umum. Yang ijazah umum contohnya di hadis pada suatu waktu Nabi berkumpul dengan para sahabat. Setelah itu Nabi bertanya, apakah ada orang asing di sini? Artinya, apakah ada orang yang bukan Islam? Tidak ada ya Rasulullah. Tutup pintu semua. Kemudian angkat tangan kalian. Kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah, ditirukan oleh para sahabat. Itu namanya ijazah ammah. Jadi ijazah umum. Bagaimana yang ijazah khusus? Pada suatu hari Nabi memanggil sepupunya dan mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dipanggil, ditalkin oleh Nabi, la ilaha illallah, khusus, dengan cara khusus. Nah itulah yang selanjutnya menjadi wirid thariqah, karena ini diberikan kepada orang berikutnya secara beruntun, ya, secara ya ada sanadnya, yang sanad tersebut melalui beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sama dengan kalau kita perjalanan, kalau kita pakai kendaraan umum ya bisa sampai juga, jalan kaki juga sampai, cuma lama kan. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan khusus, yang namanya kendaraan khusus bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Demikian juga dalam ibadah kepada Allah, ada ibadah secara umum, ada ibadah secara khusus. Yang secara khusus ini dikenal dengan thariqah, dengan kelebihan-kelebihan masing-masing karena jumlahnya banyak, berkembang menjadi 360 metode taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan thariqah al-mu'tabarah, thariqah yang mempunyai sanad nyambung kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya? Sudah Isya ya? Baik para hadirin rahimakumullah, ya karena waktunya yang sempit, maka semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Intinya yang saya katakan, jadi dalil tasawuf bukan hanya mimpi, akan tetapi tasawuf tidak menafikan dalil mimpi, karena Nabi pun juga menggunakan mimpi sebagai dalil. Ya, yang mana tadi sudah dijelaskan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Rasulullah sendiri itu menggunakan mimpi sebagai dalil dalam dakwahnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.